Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Tairvin Hadi dan teman saya Arman Murafiki. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai teorema naive Bayes beserta contoh kasusnya. Yang pertama, definisi naive Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kejadian. Klasifikasi naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lain. Untuk kegunaannya akan dibacakan oleh Arman. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu kegunaan naive Bayes. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Yang ketiga untuk membuat diagnosis media secara otomatis. Dan yang keempat mendeteksi atau menyaring spam. Berikutnya yaitu rumus teorema naive Bayes, yaitu probabilitas hipotesis C berdasar kondisi X sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis C dikali probabilitas hipotesis C dibagi probabilitas X. Kemudian kita mengambil contoh perhitungan prediksi kelulusan mahasiswa. Berikut terdapat tabel dengan kolom nomor, jenis kelamin, pekerjaan, status IPK, dan status kelulusan. Terdapat 15 data di mana jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, pekerjaannya mahasiswa atau bekerja, status menikah, belum menikah, IPK-nya dari 2,30 hingga 3,30. Kemudian statusnya terdiri dari tepat atau terlambat. Lalu didapatkan data testing, jenis kelaminnya laki-laki, pekerjaan mahasiswa, status belum menikah, IPK 2,70, dan dicari keterangannya lulus dengan tepat waktu atau terlambat. Tahap pertama, menghitung jumlah kelas atau labelnya. Probabilitas status kelulusan tepat, totalnya ada 8 per total keseluruhan, yaitu 15, jadi 8 per 15. Sedangkan status kelulusan terlambat, totalnya 7 per total keseluruhan ada 15, jadi 7 per 15. Tahap kedua, menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Probabilitas terhadap jenis kelamin laki-laki dan status kelulusan tepat terdapat 5 per 8. Kemudian jenis kelamin laki-laki dengan status kelulusan terlambat ada 3 per jumlah total 7. Status mahasiswa dengan status kelulusan tepat 5 per 8, status mahasiswa, status kelulusan terlambat 3 per 7, status pernikahan belum, status kelulusan tepat 4 per 8, status pernikahan belum, status kelulusan terlambat 4 per 7, IPK 2,70, status kelulusan tepat 0 per 8, IPK 2,70, status kelulusan terlambat 1 per 7. Angka-angka tersebut sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan tadi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arman. Baik, di sini saya akan melanjutkan di tahap yang ketiga, yaitu kalikan semua hasil variabel tepat dan terlambat. Probabilitas status kelulusan sama dengan tepat sama dengan probabilitas kelamin sama dengan laki-laki, status mahasiswa, status pernikahan yaitu belum, dan IPK 2,7, dan status kelulusan tepat sama dengan 5/8 dikali 5/8 kali 4/8 dan 0/8 sama dengan 0. Kemudian probabilitas status kelulusan yang terlambat sama dengan probabilitas kelamin laki-laki, status mahasiswa, status pernikahan belum, IPK 2,7, status kelulusan terlambat, yaitu sama dengan 3/7 kali 3/7 kali 4/7 kali 1/7 sama dengan hasilnya 0,014. Setelah itu probabilitas status kelulusan tepat dikali probabilitas status kelulusan tepat sama dengan 0 kali 8/5 sama dengan 0. Terus kemudian probabilitas status kelulusan terlambat dibandingkan dengan probabilitas status kelulusan terlambat, yaitu 0,014 kali 7/15 sama dengan 0,0069. Kemudian tahap keempat yaitu bandingkan hasil kelas tepat dan terlambat. Karena hasil probabilitas terlambat lebih besar dari probabilitas terlambat, maka keputusannya adalah terlambat. Jadi untuk kelamin laki-laki, status mahasiswa, status pernikahan belum, dengan IPK 2,70 masuk ke kelas status kelulusan terlambat, yaitu dan itu adalah cara menghitung studi kasus naif bias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.